Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap. Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Abydos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik. Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari satu abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh, sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut. Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi Sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa Sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20. Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus.
Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut. Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala. Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza. Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos. Tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang. Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerze. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis. Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini. Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4700 tahun yang lalu.
Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 kilometer. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 kilometer. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual, mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air. Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida.
Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chephren. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Pernahkah kamu melihat bola kriket yang berusia 3 miliar tahun? Bola Klerksdorp ditemukan dalam endapan mineral pyrophyllite di Afrika Selatan dan mengguncang dunia sains. Bola-bola itu terlihat seperti bola kriket kuno yang kecil dengan garis-garis seperti jahitan di bagian tengahnya. Pada tahun 1980-an, beberapa orang mengklaim bahwa bola-bola ini dibuat oleh peradaban prabanjir yang tidak kita ketahui. Seorang kurator museum berbagi cerita tentang bagaimana bola-bola itu berputar dengan sendirinya di etalase. Ada juga acara TV yang mengundang seorang paranormal yang menyatakan bahwa bola-bola itu adalah potongan-potongan pesawat ruang angkasa kuno. Namun menurut para ahli geologi, bola-bola ini sebenarnya adalah konkresi yang cukup umum atau benda bulat yang terbentuk dari mineral yang berbeda dari batuan di sekitarnya. Garis-garis yang menyerupai jahitan hanyalah jejak dari lapisan batuan induk yang terbentuk dari waktu ke waktu. Bola Klerksdorp hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bola yang terlihat pipi hingga cakram yang berbeda.
Mengenai kejadian ketika salah satu bola berputar dengan sendirinya, kurator Museum Klerksdorp juga menjelaskannya. Dia mengatakan ketika dia meletakkan satu bola di rak kaca ketika seorang jurnalis datang berkunjung, bola tersebut secara alami berputar sedikit karena berbentuk bulat. Daerah di mana museum ini berada sering mengalami getaran bumi dari aktivitas pertambangan emas di dekatnya. Jejak kaki tertua yang diketahui mirip manusia mungkin berusia 6 juta tahun. Jejak-jejak itu ditemukan di Pulau Kreta Yunani pada tahun 2002. Kalau angka tersebut benar, berarti nenek moyang manusia purba mungkin telah bermigrasi antara Eropa dan Afrika jauh lebih awal dari yang kita duga sebelumnya. Tapi ini bukan berarti Afrika bukan tempat lahirnya manusia. Hal ini hanya membuktikan nenek moyang manusia purba berpindah-pindah antar benua. Beberapa peneliti percaya jejak kaki tersebut ditinggalkan oleh makhluk berkaki dua yang mungkin terkait dengan nenek moyang manusia purba yang dijuluki El Greco. Menurut para ilmuwan yang mempelajarinya, jejak kaki tersebut memiliki bentuk yang sangat mirip dengan manusia dengan 5 jari kaki dan jempol kaki yang sejajar. Beberapa ilmuwan skeptis tentang hal itu dan mengemukakan jejak itu mungkin berasal dari kera Eropa purba. Studi baru ini menganalisis fosil mikroorganisme laut yang ditemukan di batuan sedimen untuk menentukan usia jejak kaki tersebut dan membuktikan bahwa usia sebenarnya adalah 6 juta tahun. Temuan menakjubkan berikutnya yang membuat para ilmuwan terhibur adalah Dorchester Pot. Ini adalah bejana logam yang dibuat dengan indah dengan beberapa desain geometris mewah yang diukir dengan perak mengkilap. Pot ini ditemukan di, siapa sangka, Dorchester pada tahun 1852 dalam keadaan yang tidak biasa. Saat terjadi ledakan dahsyat, pot tersebut pecah menjadi 2 bagian. Para ilmuwan percaya pot ini awalnya tertanam di dalam batu atau bongkahan batu yang dikenal sebagai batu puding. Batu yang menjadi tempat munculnya Dorchester Pot diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun. Bisa jadi pot itu sendiri juga berusia setua itu. Teori yang ada saat ini dan yang kurang menarik menyatakan bahwa Dorchester Pot adalah tempat lilin dari era Victoria. Hal-hal seperti itu benar-benar menjadi tren saat itu. Jadi tidak mengherankan untuk menemukan barang rumah tangga yang mewah dari masa itu. Dorchester Pot masuk dalam kategori U-Parts atau artefak yang tidak pada tempatnya. Ini adalah benda-benda yang tampak terlalu canggih untuk periode waktu yang seharusnya. Jika kita menerima bahwa pot tersebut berusia 500 juta tahun, siapapun yang membuatnya jauh lebih maju dari zamannya dalam hal kerajinan dan teknologi. Satu misteri lainnya adalah pot tersebut memiliki ukiran tanaman yang kemungkinan besar telah menghilang dari bumi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya itu adalah bukti yang bagus bahwa pot tersebut benar-benar sangat tua. Sepertinya peta tertua di Eropa adalah sebuah batu yang berusia 4.000 tahun. Lempengan dari zaman perunggu ini ditemukan di Prancis pada tahun 1900 di sebuah pemakaman kuno. Ukiran pada lempengan tersebut menunjukkan dalam 3 dimensi jaringan sungai Ode dengan akurasi yang fantastis, yaitu sekitar 80% pada bentangan sepanjang 29 km. Ada peta pahatan batu lainnya di seluruh dunia, tapi peta yang satu ini unik karena menunjukkan area tertentu dengan skala tertentu. Sepertinya ukiran lempengan ini tidak hanya memetakan sungai dan bukit, tetapi juga pemukiman, situs barrow, dan sistem ladang. Para arkeolog mengatakan lempengan tersebut tidak digunakan untuk navigasi, melainkan untuk melambangkan kekuasaan. Tanda-tanda rinci pada lempengan itu mungkin berfungsi untuk menggambarkan wilayah kekuasaan penguasa lokal, mungkin seorang pangeran atau raja untuk menunjukkan kendali mereka atas wilayah tersebut. Ketika penguasa kehilangan kekuasaan, lempengan tersebut kemungkinan besar digunakan kembali sebagai bagian dari kubah pemakaman. Artefak unik itu disimpan di ruang bawah tanah sebuah museum selama beberapa dekade, tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa ahli membaca laporan lama tentang lempengan tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Mereka melakukan analisis terperinci menggunakan teknik 3D. Penelitian mereka membuktikan bahwa pembuat lempengan tersebut tidak hanya mengukir
garis-garis pada batu, tapi juga memodifikasi permukaannya untuk mencerminkan topografi lanskap dengan akurasi tinggi. Kubus Salzburg yang juga dikenal dengan besi Wolfsack ditemukan pada akhir abad ke-19 di Austria. Jangan biarkan namanya menyesatkanmu ya, bentuknya sama sekali nggak seperti kubus. Ini lebih mirip benda bulat dengan dua sisi datar. Di bagian tengahnya terdapat lekukan dan permukaannya dipenuhi lubang dan kawah. Penampilan yang unik ini adalah alasan mengapa banyak orang mengira bahwa ini mungkin sesuatu yang berasal dari dunia lain. Para pekerja secara tidak sengaja menemukan artefak ini ketika mereka meledakkan sebuah batu bara. Lapisan batu bara tempat batu itu berasal diperkirakan berusia lebih dari 60 juta tahun. Kubus Salzburg berpindah-pindah museum, menghilang secara misterius pada awal abad ke-20 dan kemudian muncul lagi. Seorang profesor dari Universitas Bonn menduga kubus itu mungkin berasal dari meteor. Tapi mereka tidak menemukan bukti adanya unsur-unsur yang biasanya kamu lihat di meteorit seperti kobalt atau nikel. Kemudian para peneliti berpikir benda itu pasti benda buatan manusia, mungkin tempat lilin dari era Victoria. Tidak ada yang tahu kisah sebenarnya dari kubus atau lokasinya saat ini. Iya, benda itu menghilang lagi. Pernah mendengar tentang Meisterprint? Ini adalah fosil jejak sandal yang ditemukan pada tahun 1968 dan telah memicu banyak intrik. Ada trilobita di dalam cetakan tersebut yang diduga telah punah sekitar 500 juta tahun sebelum manusia ada. Tapi banyak sejarawan yang menganggap usia tersebut terlalu dibesar-besarkan. Ketika Meister menemukan fosil tersebut, fosil itu telah dikonfirmasi, tapi ilmuwan yang menemukannya tidak mengonfirmasi bahwa itu adalah jejak sandal manusia. Dia hanya setuju bahwa ada trilobita di sana. Ketika ilmuwan lain mengunjungi situs tersebut, dia menemukan jejak 15 cm yang dia yakini berasal dari sepatu anak-anak. Tapi alas kaki itu tampaknya masih baru. Jadi mungkinkah itu bukti perjalanan waktu? Bukti bahwa manusia ada jutaan tahun lebih awal dari yang kita duga? Sebuah tanda bahwa ada orang lain yang mengunjungi bumi purba? Atau itu hanya formasi batuan yang terlihat seperti cetakan sandal? Kita masih belum memiliki jawabannya. Pada bulan Juni 1936, sepasang suami istri sedang berjalan di sepanjang Red Creek di London, Texas. London, Texas? Ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, benda itu adalah sepotong kayu yang mencuat dari apa yang tampak seperti formasi batuan kuno. Sekitar 10 tahun kemudian, putra mereka yang penasaran memutuskan untuk membelah batu tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan dia melihat sebuah palu yang terlihat sangat modern. Kemudian seorang penggemar temuan unik memutuskan bahwa batu yang membungkus palu itu berasal dari periode Kapur. Ini berarti seseorang menjatuhkan palu dari abad ke-19 ketika dinosaurus seperti Triceratops masih berkeliaran di bumi. Jadi jika palu ini benar-benar berasal dari periode Kapur, maka seluruh teori evolusi menjadi salah. Dan jika palu itu modern, itu berarti formasi batuan kapur yang menjadi sumbernya jauh lebih muda dari yang kita duga, tapi jawaban yang sebenarnya jauh lebih sederhana. Palu itu memang modern dan proses geologi telah membungkusnya dengan batuan. Mineral dapat mengeras di sekitar objek dalam waktu yang relatif singkat, jadi palu itu mungkin dijatuhkan oleh seorang penambang sekitar 1 abad yang lalu dan batuan terbentuk di sekelilingnya. Dan bukan, itu juga bukan tempat lilin era Victoria. Penemuan paling seru yang tidak disengaja yang pernah kualami dalam hidup adalah uang kertas dalam kantong jaketku. Namun ada juga yang lebih beruntung karena menemukan kota bawah tanah dari berabad-abad yang lalu atau membuat penemuan yang membuat mereka menjadi jutawan. Velcro ditemukan setelah berjalan-jalan di hutan. Cornflakes Kellogg's terinspirasi dari sebuah gigi yang copot. Dan Play-Doh mampu menyelamatkan sebuah kerajaan bisnis. Pada tahun 1918, seorang insinyur listrik John Williams menemukan sesuatu yang tampak seperti steker listrik yang mencuat dari tanah. Dia mulai menggali dan menyadari bahwa benda itu tertancap di sebuah batu kecil. Dia menemukan di lokasi pedesaan di Amerika Utara, jauh dari peradaban, kompleks industri, bandara, pabrik, dan pabrik elektronik.
Benda elektronik yang tertanam dalam batu granit padat ini mendapat julukan enigmalit dan label harga $500.000. Beberapa ilmuwan yakin itu adalah tipuan besar dan bukan cenderamata yang ditinggalkan oleh pengunjung dari luar angkasa seperti yang diklaim oleh Williams. Namun, penemu batu tersebut ingin membuktikan bahwa batu itu adalah bagian nyata dari teknologi kuno, semacam konektor listrik. Jika itu bukan tipuan, maka penemuan kecil ini bisa menjadi bukti bahwa manusia atau peradaban lain dari masa lalu jauh lebih maju dari yang kita duga. Mereka pasti telah berhasil menemukan cara untuk mengirimkan listrik jauh sebelum manusia di abad ke-19. Dia menawarkan kepada para ilmuwan untuk melihat temuannya dan memastikan apa itu sebenarnya tanpa membongkar batu tersebut. Tapi tidak ada yang mau. Williams berkonsultasi dengan seorang insinyur dan ahli geologi, dan keduanya menegaskan bahwa tidak ada bekas lem pada komponen elektronik tersebut. Komponen ini juga belum pernah dilas, jadi usianya pasti setua batu itu, yaitu sekitar 100.000 tahun, menurut analisis geologi. Dr. John Kellogg memiliki filosofi hidup secara biologis, dengan olahraga teratur, pijat, banyak minum air putih, tidak ada kebiasaan buruk, kafein, dan tidak makan daging. Pada akhir abad ke-19, dia mengambil alih sebuah lembaga kesehatan di Michigan. Dia pernah membuat campuran tepung, gandum, dan tepung jagung. Dia berpikir bahwa dengan memanggang pada suhu tinggi, biji-bijian akan lebih ramah di perut dan lebih sehat secara keseluruhan. Dia memanggang campuran tersebut 2 kali, dan di tahap pertama, dia mendapatkan cookies, tapi seorang pasiennya mengalami gigi patah saat memakannya. Kemudian, dia memutuskan untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Sulit untuk menentukan dengan tepat bagaimana cornflake Kellogg's tercipta, dengan banyaknya versi cerita yang beredar. Istri Kellogg, Ella, dan saudaranya Will mengeklaim bahwa mereka berperan dalam menciptakan serpihan jagung tersebut, bersama dengan beberapa anggota keluarga dan staf sanatorium lainnya. Sejarah perusahaan mengatakan bahwa semua ini terjadi pada suatu malam di tahun 1898 ketika adonan sereal berbahan dasar gandum didiamkan terlalu lama sehingga terjadi proses fermentasi. Adonan yang sedikit berjamur itu berubah menjadi serpihan-serpihan tipis dan besar yang renyah dan lezat di dalam oven. Selama beberapa tahun berikutnya, Will Kellogg terus mengotak-atik resepnya dan menyadari bahwa jagung bukan gandum yang menghasilkan serpihan yang lebih renyah dan lezat. Mereknya, Kellogg's Corn Flakes, telah berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Insinyur Swiss George de Mestral pernah berjalan-jalan dengan anjingnya dan kembali dengan sebuah konsep yang kelak akan dibawa keluar angkasa. Setelah mereka kembali dari hutan, de Mestral menyadari bahwa celana dan bulu anjingnya dipenuhi oleh duri-duri kecil tanaman cockleburr. Dia memeriksa duri di bawah mikroskop dan memperhatikan bahwa duri tersebut berbentuk seperti kait kecil yang menempel pada simpul pada pakaian dan bulu. Dia memutuskan untuk menciptakan kembali teknologi alami tersebut untuk mendesain pengikat yang sangat kuat yang memiliki banyak kegunaan praktis. Dia menguji berbagai bahan untuk penemuannya selama beberapa tahun dan akhirnya memilih nilon. Dia juga perlu merancang jenis alat tenun khusus yang dapat menenun serat dengan ukuran, bentuk, dan kepadatan yang tepat. De Mestral membutuhkan waktu 14 tahun sampai dia memperkenalkan Velcro kepada dunia, yang berarti bludru dan pengait dalam bahasa Prancis. De Mestral berharap penemuannya akan menggantikan resleting pada pakaian. Tapi dunia mode menganggap Velcro terlihat murahan dan tidak menarik. Namun NASA tidak berpikir demikian dan menggunakan Velcro untuk pakaian dan helm luar angkasa para astronot pada tahun 1960-an. Sekarang Velcro digunakan di mana-mana, mulai dari alas kaki hingga mainan dan bantal kursi pesawat. Sebelum pertengahan abad ke-20, sebagian besar rumah dipanaskan dengan batu bara. Ini meninggalkan jelaga di seluruh rumah yang terutama terlihat pada wallpaper. Kutoll Products adalah perusahaan terbesar yang menjual pembersih wallpaper. Namun pada tahun 50-an, semakin banyak orang beralih ke gas, minyak, dan listrik, dan masalah penumpukan jelaga sebagian besar teratasi. Pemilik Kutoll Products berusaha menyelamatkan bisnisnya. Sementara itu, kakak iparnya membaca bahwa pembersih wallpaper dapat digunakan untuk membuat dekorasi liburan.
Dia bekerja sebagai guru sekolah taman kanak-kanak dan lempung mainan cukup sulit untuk ditangani oleh murid-muridnya. Jadi, dia memutuskan untuk menguji bahan ini agar dibentuk menjadi berbagai bentuk, dan itu berhasil. Dia memberitahu kerabatnya tentang penemuan itu dan menyarankan sebuah nama untuknya, Play-Doh. Perusahaan kutol hampir bangkrut, jadi ini adalah alternatif yang bagus untuk bisnis baru. Tak lama kemudian, Macy's dan Marshall Field tertarik dengan mainan baru ini dan mulai menjualnya. Play-Doh awalnya hanya tersedia dalam satu warna, yaitu putih, namun kemudian berkembang menjadi merah, biru, dan kuning. Mereka juga membuat beberapa perubahan pada resep aslinya, namun campurannya masih sama seperti saat digunakan untuk membersihkan wallpaper. Semua legenda urban mengatakan bahwa jika kamu mengambil semua campuran Play-Doh yang pernah dibuat dan memasukkannya ke dalam pabrik mainan mereka, kamu akan mendapatkan seekor ular yang bisa melilit planet ini sebanyak 300 kali. Seorang pria di Turki sedang merenovasi rumahnya ketika dia merobohkan dinding di ruang bawah tanahnya dengan palu godam. Dia menemukan sebuah terowongan di balik tembok yang mengarah ke sebuah kota bawah tanah kuno. Terowongan itu mengarah ke lebih banyak terowongan dan kemudian ke aula dan ruang-ruang. Ternyata itu adalah sebuah kompleks bawah tanah dengan 18 lantai dan tanpa satupun penghuninya yang sudah lama ditinggalkan. Itu adalah kota Derinkuyu yang dibangun ribuan tahun yang lalu, rumah bagi hingga 20.000 orang. Siapapun yang membangunnya memiliki keahlian yang luar biasa karena cukup mudah untuk membangun terowongan dari batu lunak. Tapi gua punya risiko besar untuk runtuh. Tak satu pun dari lantai di Derinkuyu yang pernah runtuh. Kota ini memiliki sistem ventilasi yang kompleks dengan lebih dari 15.000 lubang. Tingkat atas memiliki ventilasi terbaik dan digunakan untuk tempat tinggal dan tempat tidur. Tingkat bawah terutama digunakan untuk penyimpanan, tapi juga memiliki ruang bawah tanah. Di antaranya ada ruang untuk hewan peliharaan, sekolah, biara, dan gereja-gereja kecil. John Martin, seorang profesor kehutanan, sedang menjelajahi hutan di Wisconsin pada suatu malam. Dia menyorotkan senter UV ke atas kanopi untuk melihat lumut, jamur, tanaman, dan katak yang bersinar di bawah sinar UV. Kemudian tiba-tiba, dia mendengar seekor tupai terbang berkicau di tempat makan burung. Dia mengarahkan senter ke tupai tersebut dan melihatnya menyala merah muda. Sang profesor memberitahu koleganya tentang hal itu dan mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka memeriksa beberapa kulit tupai terbang di museum untuk mengetahui apakah cahaya merah muda itu adalah hal yang umum di antara mereka. Ternyata hampir semua spesimen tupai terbang yang mereka amati punya pendaran warna merah muda yang sama. Tupai yang tidak terbang sama sekali tidak berpendar. Hewan lain yang berpendar seperti burung pavin dan bunglon berpendar biru di bawah sinar UV. Satu-satunya mamalia lain yang memiliki bulu berpendar adalah sekitar 20 spesies opossum. Mereka hidup di ekosistem yang berbeda dan memiliki pola makan yang berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki dengan tupai terbang adalah mereka semua aktif di malam hari, dan tupai biasa lebih menyukai sinar matahari. Ada cukup banyak cahaya ultraviolet dalam kondisi rendah cahaya, dan hewan nokturnal membutuhkan penglihatan UV. Jadi cahaya merah muda mungkin berkaitan dengan persepsi dan navigasi di malam hari, khususnya dalam kondisi dingin dan bersalju. Atau bisa juga ini merupakan cara tupai terbang jantan untuk menarik perhatian calon pasangannya. Bisa juga ini semacam mimikri. Sepotong tulang rusuk paus baru-baru ini ditemukan di sebuah tambang di Carolina Utara. Mungkin ada yang berpikir itu bukan apa-apa. Memangnya paus tidak bisa menjadi penambang, ya kan? Namun potongan ini memberikan para ilmuwan pandangan unik tentang interaksi antara hiu prasejarah dan paus dari sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Masalahnya ada 3 bekas gigi yang menghiasi tulang rusuk itu. Ini berarti bahwa paus tersebut pernah digigit dengan parah oleh hewan yang punya rahang sangat kuat. Dilihat dari jarak antar bekas giginya dan jaraknya mencapai hampir 6,3 cm, hewan ini bisa jadi adalah hiu bergigi besar. Maksudku adalah megalodon, atau bisa jadi spesies hiu yang berbeda yang ada pada saat itu. Lengkungan rahang hiu menunjukkan bahwa hewan ini relatif kecil, dengan panjang antara 4-6 meter.
Sedangkan untuk paus, tampaknya merupakan nenek moyang paus biru atau paus bungkuk. Para peneliti sangat kagum, tidak biasanya ada bukti interaksi dan perilaku hewan yang terawetkan dalam catatan fosil. Setelah memeriksa sampel, mereka menyimpulkan bahwa hiu itu pasti melancarkan satu gigitan besar. Tapi si paus bertahan karena sebagian besar fragmen fosil ditutupi oleh apa yang disebut sebagai anyaman tulang. Tulang ini dengan cepat terbentuk sebagai respons terhadap infeksi lokal. Tulang ini tidak terlalu kuat dan kemudian tubuh akan merombaknya menjadi jaringan tulang yang padat. Namun, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Adanya tulang ini berarti penyembuhannya tidak sempurna dan paus tersebut mati 2-6 minggu setelah perjumpaan yang malang itu. Di sisi lain, kematiannya bisa saja tidak terkait dengan infeksi dan cedera. Hanya segelintir fosil yang menunjukkan jenis interaksi antara hewan purba. Kita sering menemukan bekas gigitan pada fosil yang menunjukkan di mana hewan itu mati dan bangkainya bersih. Tapi, fosil ini adalah salah satu dari beberapa contoh yang tidak hanya menunjukkan luka yang ditimbulkan oleh hewan lain, tapi juga menunjukkan bahwa mangsanya selamat. Semua fosil memang menarik bagi para ahli paleontologi ya. Mereka perlu mengetahui lebih banyak, tapi sebagian mungkin terlihat menakutkan bagi orang awam. Sebagai contoh, lihatlah gambar lengan tentakel dan kepala berbentuk segi 8 ini. Ketika pertama kali muncul di media massa, para pengguna internet mengklaim bahwa itu adalah organisme purba yang datang dari luar angkasa. Yang lain mengira bahwa cerita itu palsu, tapi nyatanya baik gambar maupun fosilnya nyata. Fosil ini dikenal sebagai lempeng kematian, representasi fosil dari peristiwa kepunahan massal satu atau beberapa spesies. Fosil ini sebenarnya berisi lebih dari selusin spesimen sejenis organisme laut yang disebut crinoid. Terlepas dari penampilannya, crinoid bukanlah tumbuhan, melainkan hewan laut. Spesies ini hidup jauh di bawah air di dasar laut. Crinoid berkerabat dengan bintang laut, bulu babi, dan bintang rapuh. Makhluk ini dapat menempelkan dirinya ke dasar laut dengan tangkai yang terbuat dari cakram berpori dan fleksibel yang dihubungkan oleh jaringan lunak. Tangkai tersebut berongga dan disitulah sistem saraf hewan ini berada. Crinoid menyerap oksigen melalui kaki tabung berdinding tipis. Makhluk ini biasanya mencapai panjang lebih dari 20 cm dan memiliki 5 lengan yang dilapisi dengan struktur seperti tentakel yang tampak berbulu. Makhluk ini memakan plankton dan mengeruk material organik. Meskipun penemuan fosil ini tampak sangat menarik, hanya sedikit makhluk dalam catatan fosil yang membingungkan para ilmuwan, seperti halnya Truly Monster. Makhluk laut yang aneh ini memiliki moncong bergigi, seperti belalai, dan mata yang menjulur keluar pada batang yang kaku. Tapi hal yang paling aneh, ia mustahil diklasifikasikan. Para peneliti telah mempertimbangkan berbagai organisme, misalnya cacing bersegmen, siput berenang, dan makhluk mirip pelut primitif, sejak monster itu ditemukan pada tahun 1966. Baru-baru ini, mereka bahkan telah mencoba menghubungkannya dengan beberapa spesies ikan tanpa rahang dengan struktur seperti tulang punggung. Sebuah tim ilmuwan dari Jepang telah menggunakan pemindai laser beresolusi tinggi untuk memeriksa anatomi fosil Truly Monster dalam bentuk 3 dimensi. Mereka menyimpulkan bahwa fosil yang penuh teka-teki itu mungkin adalah invertebrata. Dan tetap saja, identitas asli makhluk itu masih sulit dipahami. Pada tahun 50-an, pemburu fosil amatir Francis Tully menemukan jejak gaib organisme berbentuk torpedo dengan sirip ekor yang besar di hamparan fosil Mason Creek di Illinois. Tully belum pernah melihat sesuatu yang mirip dengan makhluk torpedo tersebut. Dia membawa temuannya ke Field Museum of Natural History di Chicago. Para ahli paleontologi yang bekerja di sana juga kebingungan. Sejak saat itu, para ilmuwan tidak dapat menentukan di mana makhluk itu berada dalam pohon keluarga filogenetik, atau di mana mereka harus menghabiskan Thanksgiving. Pada tahun 1741, seorang penjelajah dan kapten bernama Vitus Jonathan Bering memimpin sebuah ekspedisi untuk memetakan pesisir Alaska. Kapal yang ditumpanginya karam di tempat yang kemudian dikenal sebagai Pulau Bering. Setengah dari kru kapal selamat berkat ditemukannya seekor sapi laut yang sangat besar.
Dengan daging hewan ini yang memberi mereka makan, para pelaut berhasil membuat kapal kecil dari reruntuhan kapal dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, seorang ilmuwan yang berada di antara mereka menghabiskan waktunya untuk mendokumentasikan hewan dan tumbuhan yang mereka temukan. Sapi laut itu sangat menarik, karena tanpa sapi laut itu, para kru tidak akan selamat. Hewan-hewan itu memiliki panjang lebih dari 8 meter dan berat sekitar 10 ton. Semua sapi laut adalah anggota ordo Sirenia, mamalia laut yang lebih dekat kekerabatannya dengan gajah daripada sapi. Ilmuwan mendeskripsikan mereka memiliki kulit hitam, kepala kecil, dan kaki depan yang gemuk. Sapi laut itu berenang di permukaan air, mengunyah rumput laut. Setelah informasi tentang hewan-hewan ini tersebar luas, ekspedisi perdagangan bulu berang-berang laut memanfaatkan hal yang menguntungkan itu. Sapi laut sangat jinak dan dapat dengan mudah diburu. Singkat cerita, dalam waktu 27 tahun setelah ilmuwan menyebutkan hewan-hewan itu, mereka punah. Tapi itu bukan bagian yang paling menyedihkan. Catatan fosil mengungkapkan sejarah yang jauh lebih dalam dan gelap. Fosil sapi laut telah ditemukan di seluruh dunia dari Jepang hingga Meksiko. Ini berarti bahwa hewan ini pernah berkembang di padang rumput laut yang luas di seluruh lingkar Pasifik Utara. Populasi kecil yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut mungkin merupakan sisa-sisa terakhir dari populasi yang dulunya jauh lebih besar dan jauh lebih sehat. Kemungkinan besar perburuan yang dilakukan oleh penduduk asli telah mengurangi jumlah hewan-hewan ini hingga hampir punah. Dan pukulan terakhir datang dari para pemburu barat. Kerabat dekat sapi laut purba yang masih hidup jarang diburu saat ini. Namun, mereka tetap terancam punah. Bagi sebagian orang, fosil yang menakjubkan ini mungkin terlihat sedikit mengganggu. Slaves lentils adalah fosil yang dimiliki oleh hewan yang disebut Nummulids. Mereka hidup dan berkembang di laut dangkal yang hangat yang menutupi sebagian wilayah Mesir sekitar 40 juta tahun yang lalu. Nama Nummulids mengisyaratkan fakta bahwa spesimen yang lebih besar menyerupai koin. Dan dalam cerita rakyat Mesir, mereka bahkan disebut sebagai uang malaikat. Makhluk ini memiliki struktur bersel tunggal yang sederhana, kontras dengan kerangkainya yang sangat rumit. Lihatlah rangkaian lingkaran spiral yang saling tumpang tindih ini. Setiap lingkaran dibagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Nummulid dapat tumbuh hingga berdiameter 10 cm, dan tetap saja, mereka adalah fosil hewan bersel tunggal yang terkait dengan amuba. Bagaimana dan kenapa mereka bisa tumbuh menjadi begitu besar? Alasannya mungkin karena hubungan simbiosis mereka dengan organisme lain yang lebih kecil. Dalam kasus spesies modern, simbion itu adalah ganggang kecil berwarna coklat keemasan bersel tunggal yang disebut diatom. Cangkang Nummulid relatif transparan, dan karena cangkangnya datar, ada area permukaan yang luas guna menyerap cahaya yang dibutuhkan diatom untuk berfotosintesis. Entah kenapa, para ilmuwan masih memperdebatkannya. Kehadiran simbion tumbuhan pada hewan yang tinggal di laut mendorong pertumbuhan kerangka berkapur pada inang. Jadi, ukuran raksasa Nummulids di Mesir bisa jadi disebabkan oleh hubungan dekatnya dengan diatom simbiotik. Kamu paham nggak? Fakta menarik, spesies Nummulid berevolusi dengan sangat cepat dan fosilnya berubah dari satu lapisan sedimen ke lapisan berikutnya. Jadi, batu kapur yang digunakan untuk piramida Giza sangat penuh dengan fosil-fosil tersebut sehingga dikenal sebagai batu kapur Nummulitik. Batu kapur ini juga mengandung dua jenis Nummulid, Slaves lentil yang lebih kecil dan uang malaikat yang lebih besar. Namun keduanya bukanlah spesies yang berbeda, melainkan tahapan yang berbeda dalam siklus hidup satu spesies. Jika kamu masih belum mendapatkan keberuntungan, jangan terlalu bersedih. Masih banyak uang di luar sana yang menunggu untuk ditemukan.
Lihatlah seorang penduduk desa yang sederhana dari Tiongkok ini, pada usia 51 tahun, dia secara tidak sengaja menghasilkan 4 juta yuan atau lebih dari 600.000 dolar tanpa melakukan sesuatu yang istimewa. Dia dan putranya baru saja menemukan batu itu di dalam perut babi ketika sedang melakukan pekerjaan rumah yang biasa mereka lakukan setiap hari. Batu yang mereka temukan di dalam babi disebut bezoar dan aku yakin kamu belum pernah mendengarnya. Hal ini tidak umum di barat, tapi merupakan hal yang penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kalau kamu melihat batu ini, mungkin kamu akan berpikir batu ini menjijikkan. Harta karun sepanjang 10 cm dan lebar 7 cm ini berbulu dan sekilas terlihat agak menjijikkan. Setelah menemukan batu tersebut, ayah dan anak ini membawanya ke Shanghai untuk ditaksir dan biayanya sekitar 6.000 dolar. Tapi tetap saja, biaya awal tersebut tidak terlalu besar mengingat hanya 1% dari harga batu tersebut. Sekarang tidak semua yang ada di dalam perut hewan akan membuatmu kaya, hanya isi kantong empedu yang merupakan emas asli. Aku tahu wanita dapat membeli bunga untuk diri mereka sendiri dan menulis nama mereka di pasir, tetapi yuk kita hadapi itu. Wanita sangat senang jika kita menawarkan buket bunga yang mewah. Tapi hari ini jauh lebih mudah melakukannya daripada di abad ke-17. Saat itu orang biasa harus bekerja keras untuk mendapatkan satu tangkai bunga. Di suatu tempat di sekitar tahun 1630-an, ada tulip mania ketika harga bunga tulip lebih mahal daripada harga emas. Oke, harga itu tidak nyata, itu adalah gelembung spekulatif jauh sebelum semua drama ekonomi yang kita lihat sekarang. Kita hanya belum belajar dari pengalaman tersebut. Pada waktu itu, satu bunga tulip dijual dengan harga yang lebih mahal daripada yang dibuat oleh seorang pengrajin yang terampil selama 1 tahun. Dan itu bukan sembarang tulip, kita berbicara tentang tulip dengan warna dan pola mewah yang langka dan banyak dicari. Pasar tulip seperti pasar saham pada saat ini dengan para pedagang membuat kesepakatan di kedai-kedai dan menandatangani kontrak satu sama lain. Itu semua tentang penawaran dan permintaan dan seperti halnya gelembung lainnya, harga akhirnya jatuh pada bulan Februari 1637 membuat semua orang dengan kantung kosong menggaruk-garuk kepala dan merasa sakit. Sementara itu berbicara tentang perasaan tidak enak badan, pada abad ke-15 di Eropa, orang-orang berpaling ke mumi Mesir untuk meredakan sakit kepala, masalah perut dan bahkan kondisi yang lebih serius yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan modern saat ini. Tubuh yang dibalsem dianggap memiliki kekuatan penyembuhan magis, tapi kenapa dulu orang memakan mumi? Ya, semuanya berawal dari kekeliruan dalam penerjemahan. Ada zat yang disebut mumia yang dianggap sangat berharga karena khasiat penyembuhannya. Tapi ketika orang Eropa Barat mengetahui hal itu melalui surat-surat dari negara lain, mereka salah mengira bahwa mumia berasal dari mumi Mesir. Hal ini menyebabkan munculnya mode makan mumi secara medis. Orang-orang percaya bahwa mengonsumsi bagian dari mumi dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi mereka mulai menyerbu makam-makam Mesir dan menjual mumi seperti kacang goreng. Permintaan sangat tinggi sehingga beberapa toko jahat bahkan mulai membuat mumi palsu. Percaya deh, kamu tidak ingin mengetahuinya. Aku serahkan pada imajinasimu, tapi kamu bisa menuliskan idemu di kolom komentar. Maju cepat ke era Victoria dan antusiasme terhadap mumi mencapai puncaknya. Egyptomania sedang marak dengan pesta membuka bungkus mumi menjadi hiburan yang populer. Baru pada akhir abad ke-19, penggunaan mumi akhirnya meredup. Suatu hari seekor paus sperma mati terdampar di sebuah pantai di La Palma, Spanyol, dan seorang profesor dikirim dalam sebuah misi untuk memecahkan kasus kematian hewan tersebut. Di tengah deburan ombak dan bangkai yang sangat besar, dia menemukan sebuah penemuan yang mengejutkan, sebuah batu besar seberat 9,5 kg yang tersangkut di dalam usus paus tersebut. Tapi ini bukan batu biasa. Bernilai 500.000 euro atau lebih dari 545.000 dolar, ternyata itu adalah ambergris yang juga dikenal sebagai emas terapung. Legenda mengatakan bahan yang funky ini dapat ditemukan mengambang di laut atau jarang terdampar di pantai.
Ditemukan pada tahun 1800-an, ini sebenarnya terbentuk dari potongan-potongan yang tidak dapat dicerna yang dilahap paus sperma saat berpesta cumi-cumi seperti paruhnya. Seiring berjalannya waktu, mungkin bertahun-tahun, potongan-potongan ini menggumpal di usus mereka hampir seperti batu ginjal dan membentuk gumpalan ambergris yang berharga ini. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya mengapa kotoran paus sperma jauh lebih mahal daripada rumahmu? Tapi jawabannya sederhana, baunya enak. Oke, baunya tidak hanya enak, baunya luar biasa. Aromanya berkisar dari manis hingga musky dan para pembuat parfum sangat menyukai aroma ini karena membantu wewangian bertahan lebih lama. Semakin banyak zat yang disebut ambrein yang dikandungnya, semakin mahal harganya, dan warnanya juga penting. Hitam berarti lebih sedikit ambrein, sedangkan putih lebih banyak. Pilihan yang lebih murah memilih alternatif sintetis, tetapi parfum terbaik menggunakan bahan yang asli. Meskipun penggunaan ambergris dalam parfum dilarang di Amerika Serikat, orang Prancis masih mengagumi bahan ajaib ini. Ngomong-ngomong, lebih dari $500.000 bukanlah sebuah batasan di sini. Beberapa nelayan yang beruntung pernah mendapatkan sepotong ambergris senilai $1,5 juta di Teluk Aden. Paus sperma itu pasti memiliki usus yang bagus ya. Lain kali saat kamu berbelanja, jangan mengeluh tentang harga ya. Setidaknya kamu dapat dengan mudah membeli bumbu apapun di luar sana. Kakek buyutmu, kakeknya kakek buyutmu yang hidup di abad pertengahan, pasti tidak akan percaya kalau kayu manis dan lada hitam bisa semurah itu. Rempah-rempah bernilai emas dan permata mendorong perekonomian dengan pesat. Pada masa itu, makanan lebih cepat basi dibandingkan susu di bawah sinar matahari, sehingga rempah-rempah merupakan komoditas panas untuk menutupi rasa yang tidak terlalu segar. Bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang menyebabkan ekspedisi gila-gilaan ke India dan negara-negara Asia lainnya. Portugis, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Inggris semuanya berjuang untuk menguasai rempah-rempah, mendirikan toko, dan membuat permen di sepanjang jalan. Sekarang, yuk kita bahas harga pastinya. Pada tahun 1393, harga saffron sama mahalnya dengan harga seekor kuda, jahe sama mahalnya dengan harga seekor domba, fuli sama mahalnya dengan harga seekor sapi. 1 pon pala seharga 7 ekor lembu gemuk di Jerman pada abad pertengahan. Lada hitam yang kita anggap biasa saja saat ini ternyata bukan hanya untuk bumbu masak. Merica sebenarnya digunakan sebagai mata uang di Eropa. Kota-kota menyimpan pembukuan mereka dalam bentuk lada. Para pengantin mendapatkan lada sebagai bagian dari mas kawin mereka, dan beberapa tuan tanah bahkan menerima sewa lada. Hei, boleh nggak sih aku bayar tagihan listrik bulan ini dengan sebungkus kayu manis yang mewah ini, Pak? Apa? Menurutmu aku harus pergi dan mencari pekerjaan yang sebenarnya? Oke. Hei, itu kaos yang bagus, tapi ada nggak yang berwarna ungu? Harganya 10 kali lipat lebih mahal dengan warna ini. Hal ini mungkin terdengar gila bagi orang-orang modern yang dimanjakan oleh berbagai macam pilihan yang kita miliki saat ini. Tetapi jika pusat perbelanjaan yang kita kenal sekarang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, itu adalah hal yang biasa. Membuat pewarna ungu tirus merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan menghabiskan banyak biaya. Kabarnya pewarna ungu sama mahalnya dengan perak. Hal ini menyebabkan kain ungu menjadi simbol status dengan undang-undang mewah yang menentukan siapa yang bisa memakainya. Para pemimpin besar Romawi memamerkan kedudukan mereka dengan mengenakan toga putih yang dipangkas dengan warna ungu tirus, sementara para jenderal yang menang mengenakan toga termegah dari semuanya, ungu pekat dengan hiasan emas berkilau. Maju cepat ke abad keempat, pada dasarnya ilegal bagi siapapun di Roma untuk mengenakan warna ungu tirus kecuali kaisar. Begitulah eksklusifnya. Bahkan mengatakan seseorang mengenakan warna ungu berarti mereka menjadi kaisar. Kekaisaran Bizantium memegang kendali ketat atas produksi warna ungu tirus, menggunakannya hanya untuk kain sutera mewah mereka. Fakta menarik, jika seorang anak kerajaan lahir, mereka secara harfiah dilahirkan dalam warna ungu.
Warna ungu tirus mungkin dikenakan oleh kaum bangsawan, tetapi asal-usul pewarna mewah ini jauh dari kesan bangsawan. Warna ini berasal dari lendir 3 siput laut yang berbeda. Setiap siput menghasilkan warna yang unik. Salah satunya memberikan warna ungu kebiruan, yang lain menghasilkan warna ungu kemerahan, dan bahkan ada siput yang dapat membantu menghasilkan pewarna merah yang cerah. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari.
Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia.
Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. Musim panas di Timur Tengah menjadi sangat panas sehingga mengubah lanskap secara dramatis dan membuat seluruh kota muncul kembali dari masa lalu. Inilah yang terjadi pada tahun 2018 ketika kota yang dibangun oleh sebuah kerajaan misterius di Sungai Tigris akhirnya terungkap dari perangkap airnya. Para arkeolog bergegas ke lokasi karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk menggali situs tersebut dan belajar lebih banyak tentang sejarah tempat itu. Mereka percaya bahwa mereka telah menemukan kota zaman perunggu Zakiku yang didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan tenggelam sepenuhnya pada tahun 1980-an ketika sebuah bendungan dibangun di tempatnya. Dulunya, kota ini merupakan pusat kesibukan Kekaisaran Mitanni bagi para kafilah di rute perdagangan yang populer. Bendungan ini memiliki air yang merupakan barang langka di daerah itu. Dan itu adalah jaminan untuk sukses. Kita hanya tahu sedikit tentang kekaisaran yang pernah berkuasa ini, karena para ilmuwan belum menemukan kronik tertulis di situs-situs yang digali. Itulah mengapa para arkeolog sangat senang saat menemukan sebuah istana untuk penguasa setempat. Beberapa tahun kemudian, ketika daerah itu kembali bebas dari air, mereka menemukan beberapa benteng untuk melindungi kota dari musuh. Puncak dari ekspedisi mereka adalah menemukan sebuah gudang umum yang besar untuk barang-barang perdagangan dan hasil panen, tumpukan gandum dan jelai, serta logam dan kayu impor. Roti adalah makanan pokok penduduk setempat, dan mereka juga menyukai sepanci besar sup sayuran dan semur untuk makan siang. Setiap rumah tangga memelihara domba, kambing, sapi, dan babi, sehingga mereka memiliki sumber susu dan daging untuk acara-acara khusus. Semua konstruksi yang ditemukan sejauh ini dibangun dari batu bata yang dicetak dari lumpur. Dinding-dinding yang berada di bawah air selama lebih dari 40 tahun sangat terawat dengan baik, seolah-olah baru saja runtuh. Istana kerajaan terlihat menonjol karena lebih besar dari konstruksi lainnya, memiliki dinding yang lebih tebal, dan bahkan trotoar yang terbuat dari batu bata lumpur bakar yang disegel agar tahan air. Raja setempat pasti memiliki hubungan baik dengan kaisar dari kekaisaran yang lebih besar, di mana Zakiku berada di bawah kekuasaannya. Para pedagang yang tinggal di kota mengumpulkan balok-balok kayu dan membawanya ke gudang. Balok-balok itu tiba di Sungai Tigris dari hutan-hutan di pegunungan di utara dan timur Mesopotamia. Para pedagang datang ke sini untuk menjual barang-barang mereka dan kemudian menyeberangi Sungai Tigris dalam perjalanan mereka ke daerah perbatasan. Zakiku berkembang pesat sebagai pusat perdagangan selama sekitar 6 abad hingga dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 1350. Para arkeolog menemukan 5 bejana keramik yang menyimpan lebih dari 100 tablet tanah liat yang dibuat tak lama setelah gempa. Hampir merupakan keajaiban bahwa tablet-tablet kecil dari tanah liat yang tidak dibakar dapat bertahan di bawah air selama beberapa dekade. Orang-orang yang menciptakannya pasti mengukir catatan di atas tanah liat saat masih basah. Mereka menulis tentang apa saja, mulai dari hasil panen yang baru saja disimpan hingga catatan untuk kerajaan lain. Kemudian, mereka akan membiarkan pesan tersebut mengering di bawah sinar matahari. Para juru tulis bahkan harus mempelajari bahasa yang berbeda agar semua orang di luar kota dapat membacanya. Para ilmuwan percaya bahwa tablet yang mereka temukan dulunya merupakan bagian dari arsip pribadi. Mereka berharap
dapat menguraikan catatan-catatan tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Zakiku dan seluruh kekaisaran setelah gempa bumi dahsyat. Kerusakan pada bangunan-bangunan itu sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan Zakiku ke masa kejayaannya. Dan jika ada yang selamat, mereka pasti telah meninggalkan kota itu. Beberapa dekade kemudian, bangsa Asyur yang juga tinggal di Mesopotamia menetap di sini. Mereka membangun rumah-rumah mereka di atas reruntuhan kota yang ditinggalkan dan menggunakan bangunan apapun yang dapat mereka temukan dari penghuni sebelumnya sebagai dinding luar. Namun, mereka hanya tinggal di sini selama 50 tahun dan kemudian memutuskan untuk membangun ibu kota baru di tanah yang lebih subur untuk menghasilkan uang dari pertanian. Para arkeolog yang bekerja di Zakiku harus menghentikan penggalian ketika permukaan air kembali naik dan menutupi kota. Mereka menutup reruntuhan dengan lembaran plastik yang rapat dan menaruh batu dan kerikil di atasnya. Mereka berharap hal ini akan membantu melindungi situs yang tak ternilai harganya itu dari erosi air dan mencegahnya hilang sama sekali. Mereka menyadari betapa pentingnya air dari bendungan untuk wilayah tersebut. Tapi, jika air surut lagi, mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melanjutkan penggalian. Ada sebuah komunitas yang ramai di gurun yang sekarang dikenal sebagai Gurun Taklamakan di Tiongkok sekitar 1600 tahun yang lalu. Komunitas ini hidup di sepanjang Sungai Nia yang mengalir melintasi gurun sejauh berkilo-kilometer dan mendapatkan air dari salju yang mencair di pegunungan. Setelah 3 tahun bekerja di daerah tersebut, para arkeolog dan ilmuwan berhasil menggali 8 makam di gurun. Berkat panasnya gurun pasir, pakaian dan artefak di dalamnya hampir seperti baru. Orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut pasti pernah tinggal di kota kuno Nia. Nia dulunya adalah bagian dari kerajaan yang makmur di jantung rute perdagangan jalur sutra dan memiliki populasi lebih dari 3.000 orang. Kemudian, pasir gurun menjadi liar dan menelan seluruh kota. Para arkeolog baru menemukan reruntuhan Nia pada awal abad ke-20. Para ilmuwan dari berbagai negara telah mencoba memecahkan misterinya. Sepertinya makam yang ditemukan pada akhir abad ke-20 adalah milik orang kaya. Ada beberapa barang mahal di dalamnya, busur dan anak panah, mata panah logam, anting-anting emas dan kalung manik-manik kaca, kotak pernis dengan sisir, riasan dan peralatan menjahit di salah satu makam. Ada juga beberapa sutra dengan kualitas terbaik, dan bahkan warna-warna cerah seperti hijau dan kuning belum pudar. Kain tersebut juga memiliki aksara Tiongkok dengan kutipan dari buku-buku sejarah yang membantu para ilmuwan mengidentifikasi periode pembuatannya. Para arkeolog kemudian juga menemukan sebuah situs tempat tinggal yang besar dan lahan bekas 3 bangunan yang hancur. Mungkin masih perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk memahami mengapa kota ini runtuh dan apa yang terjadi pada penduduknya. Para arkeolog Saudi dan Perancis bekerja sama di dekat Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan menemukan sebuah pemukiman kuno yang berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan menggunakan berbagai macam teknologi canggih seperti pemindaian laser, drone, dan fotografi udara untuk menemukan permata di era Neolitikum ini. Mereka menemukan pemukiman tersebut di sebuah hotspot arkeologi lokal. Di antara harta karun yang mereka temukan adalah kuil batu, sisa-sisa altar, dan lebih dari 2.000 kuburan. Semua temuan ini memberitahu kita tentang praktik dan ritual kuno. Tim juga menemukan fondasi dari 4 bangunan besar, menara sudut, dan halaman terbuka. Semuanya dengan waduk bawah tanah guna menyimpan air untuk keperluan pertanian. Ada juga sistem irigasi cerdas dengan kanal dan waduk yang memungkinkan kota ini tumbuh subur di salah satu gurun terkering di dunia. Gambar-gambar cadas yang terukir di gunung di dekatnya menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Penggalian telah berlangsung di daerah tersebut selama lebih dari 40 tahun dan para ilmuwan masih terus menemukan artefak baru untuk menjawab lebih banyak pertanyaan mereka. Para nelayan menemukan tulang belulang, peralatan dan artefak kuno yang berusia 9.000 tahun di dasar Laut Utara.
para arkeolog dan ahli paleontologi Inggris dan Belanda bergegas untuk melihat temuan tersebut karena mereka berharap temuan itu bisa menjadi bukti Doggerland yang tenggelam. Dan mereka tidak kecewa, bahkan ada jejak kaki yang sempurna yang ditinggalkan oleh orang-orang Mesolitikum yang tinggal di sini. 12.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, Kepulauan Britania sama sekali bukan pulau. Ada sebuah daratan yang terdiri dari banyak bukit, rawa-rawa, dan hutan lebat yang menghubungkannya dengan benua Eropa. Daratan tersebut adalah Doggerland, tempat masyarakat pemburu pengumpul prasejarah hidup dan berkembang. Namun kemudian, permukaan air laut mulai naik dengan kecepatan 1 hingga 2 meter per abad karena gletser perlahan tapi pasti mencair. Penduduk setempat harus pindah ke daerah yang sekarang menjadi milik Inggris dan Belanda. Para ahli memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Doggerland dengan menggunakan data dari perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Utara. Sejauh ini mereka telah membuat model digital tentang seperti apa area seluas 47.000 km persegi itu sebelum lenyap ditelan ombak. Mereka masih perlu menganalisis sampel serangga dan tanaman purba serta DNA hewan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Hai semuanya, bayangkan sebuah tempat di bumi yang mirip seperti Venus. Itu adalah Gurun Atacama di Chili. Aku yakin kalian tidak ingin menghabiskan liburan di sana. Sama seperti gurun lainnya, gurun yang satu ini bukanlah tempat yang ramah. Gurun ini merupakan hamparan tanah yang panjang dan dekat dengan pegunungan Andes. Hal ini menjadikannya salah satu tempat terkering di planet ini. Bahkan saking keringnya, hanya beberapa tempat di Antartika yang bertahan tanpa hujan lebih lama. Lingkungan yang sulit ini memiliki beberapa manfaat yang ditawarkan. Karena letaknya yang tinggi dan tidak memiliki banyak awan atau banyak polusi cahaya, tempat ini menjadi rumah yang sempurna untuk teleskop-teleskop canggih. Teleskop-teleskop ini membantu kita menjelajahi alam semesta. Sebuah penelitian baru dari bulan Juni 2023 mengungkapkan bahwa gurun ini bahkan lebih aneh dan lebih asing daripada yang kita duga. Masuk akal jika gurun sekering ini mendapatkan banyak sinar matahari. Rata-rata gurun ini mendapatkan sekitar 308 watt sinar matahari per 0,9 meter persegi. Itu hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada yang didapat oleh tempat-tempat seperti Eropa atau Amerika Serikat bagian timur. Raul Cordero adalah seorang ilmuwan. Dia dan timnya memeriksa sinar matahari di tempat yang menjadi lokasi proyek teleskop terbesar yang pernah ada, Atacama Large Millimeter Array. Dan ini adalah tempat paling cerah di bumi. Inilah yang akan kamu alami jika kamu berada di sekitar 79% perjalanan dari matahari ke bumi. Tentu saja, jika kamu benar-benar berada di Venus, akan ada hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada sekedar banyak sinar matahari. Oke, sekarang mari kita cari tahu kenapa tempat ini hampir secerah Venus. Itu karena awan. Biasanya awan menghalangi sinar matahari dan membuat kita tetap sejuk. Tapi terkadang awan dapat bertindak seperti kaca pembesar dalam situasi khusus, memusatkan sinar matahari. Hal ini disebut hamburan ke depan. Hal ini terjadi ketika jenis awan tertentu muncul selama musim hujan di Amerika Selatan pada pertengahan musim panas. Selama musim panas di belahan bumi selatan, kita sebenarnya sedikit lebih dekat ke matahari dan ada lebih sedikit ozon di bagian dunia itu. Kombinasi ini mungkin menjelaskan kenapa tempat-tempat tinggi lainnya di bumi, seperti Himalaya, tidak mendapatkan sinar matahari yang intens seperti gurun ini. Mari kita bahas lebih lanjut tentang Venus. Bagaimana rasanya berdiri di permukaan planet ini? Semakin banyak kamu belajar tentang dunia yang terik ini, semakin kamu tidak ingin membayangkan dirimu di sana. Sama sekali bukan tempat yang ramah, dengan panas yang luar biasa dan udara yang sangat berat yang bisa menghancurkanmu. Tapi anggap saja kamu sedang berada di Venus. Udara di sana sangat tebal dan berat, 93 kali lebih padat dari yang kita miliki di bumi. Udara menekanmu. Bayangkan sebuah mobil kecil berada di atas jempolmu. Begitulah rasanya. Atau bayangkan kamu menyelam sangat dalam ke dalam lautan. Kamu akan merasakan banyak tekanan yang menekan tubuhmu.
Tapi di Venus, rasanya seperti semua tekanan atmosfer menekan dan hampir meratakanmu. Seperti apa cuaca di Venus? Aduh, panas. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus memenangkan penghargaan sebagai permukaan planet terpanas. Udara tebal di Venus sebagian besar terdiri dari karbon dioksida yang bertindak seperti selimut. Ketika matahari menyinari Venus, panasnya terperangkap oleh selimut udara ini dan planet ini menjadi sangat panas. Suhu di Venus bisa mencapai 460 derajat Celcius. Sekarang, bagaimana cara kita menjelajahi Venus tanpa terpanggang atau tergencet? Ya, pergi ke sana secara langsung adalah hal yang mustahil. Robot bisa mengatasinya. Namun, bahkan robot pun mengalami kesulitan di Venus. Hanya segelintir yang berhasil mencapai permukaan, dan mereka hanya berhasil bertahan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya hancur karena kondisi yang keras. Kabar baiknya, kita sedang mencari cara untuk mempelajari Venus tanpa membahayakan siapapun. Misi-misi di masa depan akan menyelidiki Venus dari atas. Wahana antariksa di atas sana akan bisa melihat menembus atmosfer tanpa masalah. NASA memiliki misi Veritas. Tujuannya adalah untuk membuat peta Venus yang detail dari orbit, memberi kita pandangan baru tentang tempat itu. Jadi, kita telah memeriksa gurun terkering di planet kita, Gurun Atacama. Tidak heran jika daerah ini menjadi tempat uji coba misi luar angkasa. Namun, terlepas dari betapa gersangnya wilayah ini, ada kehidupan di sana. Ini adalah dunia flamingo dan laguna. Tempat ini memiliki dataran garam kolosal yang membentang seluas 12.000 km persegi dengan kedalaman 25 meter. Tempat ini adalah tempat meletusnya geyser, mata air yang memanas secara alami, gunung berapi yang menjulang tinggi, kawanan lama, dan padang pasir yang begitu kering sehingga beberapa daerah tertentu tidak tersentuh hujan selama lebih dari setengah milenium. Semua ini terbentang 3 hingga 4 km di atas permukaan laut. Apalagi yang bisa bertahan hidup di Gurun Atacama? Cukup sulit untuk memahami bahwa tanaman dapat tumbuh subur dalam kondisi yang tidak ramah. Namun mereka berhasil bertahan hidup di sini. Ambil contoh Tillandsia lundbecki. Tumbuhan ini menentang rintangan di gurun dengan mengekstraksi kelembapan dari kabut yang bergulung dari pantai terdekat. Air kabut ini juga dapat berfungsi sebagai sumber air yang berkelanjutan bagi manusia. Tanaman ini tidak memiliki akar tradisional. Sebagai gantinya, mereka menggunakan bagian tubuh mereka yang sudah tua dan mati untuk menancapkan diri di pasir, membentuk struktur seperti bukit pasir. Mereka menarik uap air dari kabut melalui daun dan pucuknya yang ramping yang membengkak jika terkena air. Embun nokturnal juga menyediakan air, terutama selama musim panas ketika kabut langka. Bersama-sama, komunitas tanaman yang ada di sana dikenal sebagai vegetasi lomas. Keberadaan vegetasi ini di Gurun Atacama terbatas pada area pantai yang sempit di mana kabut sering terjadi. Faktor-faktor seperti jarak dari Pasifik, arah angin yang berlaku, dan topografi membatasi distribusi ekosistem kabut. Analisis data satelit mengungkapkan bahwa tanaman tumbuh pada ketinggian mulai dari 800 meter hingga 1250 meter di atas permukaan laut dan hingga 45 km ke pedalaman. Mereka terutama ditemukan di dataran berpasir di sepanjang koridor kabut atau di lereng. Tingginya sekitar 0,5 meter dan mereka biasanya membentuk barisan. Barisan yang cerdas ini membantu mereka menangkap semua kelembapan dan nutrisi lezat yang mereka butuhkan. Susunan kelompok ini tergantung pada seberapa banyak air berkabut yang dapat mereka temukan. Tanaman gurun yang tangguh ini bagaikan penyihir air di dunia tumbuhan. Mereka sangat pandai bertahan hidup di gurun sehingga mereka memberi kita ide untuk mendapatkan air dan kabut. Air sangat berharga di tempat-tempat seperti Iquique dan desa-desa kecil di dekat gurun. Ditambah lagi dengan semua penggalian untuk mineral-mineral seperti tembaga dan litium yang membuat baterai bekerja, mereka membutuhkan lebih banyak air. Biasanya orang mendapatkan air minum dari bawah tanah, tapi tanaman kecil ini punya sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Dengan menggunakan trik ini, kami membuat peta yang menunjukkan di mana tanaman ini paling suka berpesta.
Peta ini dapat membantu kami menemukan tempat yang sempurna untuk menangkap kabut dengan jaring khusus. Berikut ini adalah area lain yang akan membuatmu merasa seperti berada di permukaan planet lain. Pelican Point berada di Namibia. Kamu mungkin tidak menyangka, tapi Pelican Point sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk berselancar. Setiap tahun, tempat ini hanya mendapat curah hujan sekitar 0,8 cm. Tapi itu tidak menghentikan para peselancar untuk mengendarai ombak. Cuacanya cukup unik di sini, hampir tidak pernah terlalu panas atau terlalu dingin. Tempat ini memiliki jenis iklim kering yang tidak biasa, berkat arus laut yang dingin di dekat teluk. Skeleton Bay, atau yang juga dikenal dengan nama Donkey Bay, merupakan lokasi berselancar yang ikonis. Ombak selancar menghantam pasir di Pelican Point yang terletak sekitar 8 km di barat laut Walvis Bay, sebuah kota pelabuhan padat yang terkenal dengan bukit pasir dan tempat berlabuh yang aman. Maukah kamu berselancar di sana?